Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa NU Online. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, berisi kalam Allah. Membaca Al-Quran menjadi suatu ibadah yang mulia. Namun bagaimana bagi para penyandang tunanetra? Keterbatasan fisik tidak menjadi halangan bagi penyandang tunanetra untuk mempelajari Al-Quran, karena penyandang tunanetra dapat mempelajari Al-Quran melalui mushaf Al-Quran Braille. Nah, ketersediaan mushaf Al-Quran Braille di Indonesia sendiri telah ditunjang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk mengulas tentang hal tersebut, kita akan ngobrol dengan Ketua Lajnah Pentasihan Mushaf Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Abdul Aziz Sidki. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, terima kasih. Terkait dengan mushaf Al-Quran Braille, ini adalah upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, ya, wujud perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terhadap teman-teman penyandang disabilitas, khususnya tentunya terhadap penyandang disabilitas tunanetra. Nah, pembahasan ataupun penyusunan mushaf Al-Quran Braille ini itu dimulai sejak tahun 1974 ya, karena dibahas berbarengan dengan pembahasan mushaf Al-Quran standar Indonesia. Di mana ada 3 mushaf Al-Quran standar Indonesia. Yang pertama adalah mushaf Al-Quran standar Utsmani, yang kedua Bahriyah, dan yang ketiga adalah mushaf standar Braille. Nah, yang khusus Braille ini adalah untuk teman-teman disabilitas tunanetra. Nah, sejak tahun 1974 itu sampai diputuskan, disempurnakan, sampai diselesaikan itu tahun 1983 ya, kemudian dikuatkan dengan keputusan Menteri Agama KMA nomor 25 tahun 1984. Nah, itu jadi prosesnya lumayan lama, ada kurang lebih 9 tahun ya, menyusun Al-Quran standar Indonesia, mulai dari Al-Quran standar Utsmani, Bahriyah, dan standar Braille. Nah, sejak tahun 84 itu Al-Quran Braille ini dicetak, kemudian diedarkan dan dibacalah oleh kalangan teman-teman tunanetra yang ada khususnya Muslim yang ada di Indonesia. Nah, itu sejak tahun 84, kemudian kita sempurnakan untuk Al-Quran Braille ini dengan menyusun pedoman membaca dan menulis Al-Quran Braille itu pada tahun 2011. Nah, di tahun 2011 ini kita menyusun buku pedoman membaca dan menulis Al-Quran Braille. Nah, ini bagian juga dari upaya Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran memberikan layanan kepada teman-teman tunanetra untuk menyempurnakan Al-Quran Braille ya, yang sudah disepakati di tahun 84, karena ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Nah, kemudian di tahun 2013 itu dari hasil penyempurnaan kemudian kita cetak ya Al-Quran Braille edisi penyempurnaan ini, dan juga ditambahkan ada terjemahan supaya teman-teman tunanetra ini tidak hanya membaca Al-Qur'annya saja, teks Al-Qur'annya saja, tapi juga bisa membaca, mengetahui terjemahannya Al-Qur'an itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, di tahun 2021 kemarin
Kemudian ini juga ada penyempurnaan lagi, penyempurnaan terhadap pedoman yang disusun pada tahun 2011. Jadi kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun kita susun lagi karena rupanya ada beberapa tanda di dalam Quran Braille itu yang menyusahkan teman-teman tunanetra itu membaca ya. Contoh yang saya ingat itu, salah satu contohnya adalah membaca tanda majais ya. Majais itu yang awalnya itu di pedoman tahun 2011 itu dihilangkan karena mirip itu ya dengan mat tobi'i ya kan, mirip. Nah, kemudian di tahun 2021 itu dihidupkan kembali karena teman-teman tunanetra itu kebingungan, tidak bisa membedakan antara mat tobi'i dengan mat jais. Nah, itu di tahun 2021 ini. Dan alhamdulillah di tahun 2022 edisi penyempurnaan ini juga sudah kita cetak juga. Semuanya akhirnya sudah lengkap, 30 juz kita cetak untuk Al-Quran Braille, dan bahkan di tahun ini insya Allah juga nanti kita akan cetak juga untuk mushaf Al-Quran Braille. Jadi kami ini pemerintah, dalam ini Kementerian Agama, Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran lebih pada memfasilitasi teman-teman tunanetra dalam menyusun baik itu panduan ya, pedoman ataupun panduan baca Al-Quran Braille ataupun menyusun mushaf Al-Quran Braille itu sendiri. Kita melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan tunanetra, mulai dari lembaga-lembaga yang terlibat ya, yang aktif, mulai dari semua provinsi. Kami khususnya provinsi-provinsi yang besar ya, dari seluruh Indonesia kami libatkan, mulai dari Surabaya, Jogja ya, Semarang, kemudian Bandung dan Jakarta pastinya ada. Dan itu ada lembaga-lembaga yang memang selama ini konsen di Braille ini, khususnya Braille Al-Quran. Saya ambil contoh umpamanya di Jakarta, khususnya di Ciputat itu ya, itu ada yayasan yang khusus untuk menangani Quran Braille, Rodotul Makfufin namanya, di Jakarta. Kemudian di Bandung itu ada Yayasan Wiyataguna. Terus di Jogja kalau tidak salah itu ada Yayasan saya lupa ya, nanti coba intinya ada memang semuanya yang kita libatkan itu. Kemudian juga kita melibatkan organisasi tunanetra Muslim Indonesia, kita sebut dengan ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Itu juga kita libatkan sejak tahun 2011 kita libatkan untuk menyempurnakan Braille yang disusun yang akhir disusunnya pada tahun 1984 itu. Jadi semua stakeholder ya, kita sebut stakeholder itu kita libatkan semuanya. Kita libatkan semua karena memang kami lebih banyak memfasilitasi mereka untuk untuk menyusun ini, karena kan yang penggunanya itu kan mereka. Jadi kita lebih banyak ke itu, lebih banyak memberikan fasilitasi semuanya untuk teman-teman tunanetra gitu. Kalau secara data mungkin kami tidak tahu persis ya, tapi karena kan gini, nanti mungkin bisa dicek ya. Jadi setiap mushaf Al-Quran, termasuk mushaf Al-Quran Braille juga, yang akan diterbitkan, itu kan harus melalui proses pentasian di kami. Nah, karena itu juga tentunya sebenarnya ada data, cuma tentunya harus dilihat lagi ya. Ya, mungkin sebenarnya kalau yang dicetak oleh kami itu sangat terbatas. Ya. Dicetak oleh pemerintah itu sangat terbatas. Paling sekitar 1000-an ya, karena kan mushaf Al-Quran Braille kita itu kan sangat besar,
Satu Al-Quran itu bobotnya itu bisa sampai 15 sampai 20 kilo. Karena satu juz ini kan satu jilid ya, seperti ini. Seperti ini kan satu jilid seperti juz amma ini. Satu jilid. Nah, kalau satu jilid ini, kalau 30 juz berarti kan 30 seperti ini. Bisa satu dus, bisa dua dus. Jadi berat banget, makanya dan percetakannya pun ini kan sangat terbatas juga. Tidak semua percetakan harus khusus untuk percetakan Braille. Nah, sehingga ya kurang lebih tapi alhamdulillah kami dibantu oleh beberapa penerbit swasta. Beberapa penerbit swasta yang menerbitkan Al-Quran Braille di Indonesia ini. Sehingga mereka-mereka inilah yang kemudian sebagian menyebarkan ya Al-Quran Braille itu kepada masyarakat. Kalau dari kami memang masih sangat terbatas sekali, gitu. Sekitar 1000-an lah paling ya untuk ini. Kalau distribusi memang ya kami tentunya kepada lembaga-lembaga, terutama lembaga-lembaga lembaga-lembaga pendidikan ya yang selama ini mengajarkan Al-Quran Braille, terus kemudian juga kepada organisasi ataupun lembaga-lembaga pendidikan, yayasan terutama ya, yayasan-yayasan kan banyak nih yayasan-yayasan yang memang bergerak di bidang Braille itu. Terus kemudian juga lembaga-lembaga sekolah-sekolah yang memang mempunyai murid tunanetra ya, yang ada mereka mengajarkan Al-Quran Braille. Kita biasanya memberikan kepada lembaga-lembaga itu. Atau juga majelis taklim khusus untuk tunanetra. Itu juga karena keterbatasan kami ya, itu. Tapi yang jelas kami sangat dibantu oleh masyarakat. Di dalam masyarakat juga boleh menerbitkan Al-Quran Braille ini, dan mereka juga bisa tapi dengan syarat tentunya harus ditasih dulu, karena kan bagaimanapun Al-Quran itu tidak boleh ada yang salah. Maka itu Al-Quran khususnya Al-Quran Braille juga harus ditasih dan juga bisa diterbitkan oleh masyarakat setelah melalui proses pentasian di Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran. Jadi memang betul, jadi setelah kami susun buku pedoman ini, kami bekerjasama dengan para penyusunnya dan juga bekerjasama dengan organisasi yang namanya ITMI tadi, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Ini mengadakan pelatihan membaca Al-Quran Braille. Baik itu yang melatih tentunya juga dari teman-teman yang ahli Braille lah ya, penyusun Braille, dan yang dilatih itu juga baik itu masyarakat ataupun dari kami sendiri para pentasih ini kan juga belum ini ya, termasuk juga yang ikut dalam pelatihan itu. Tentunya kami kerjasama dengan itu tadi, kerjasama dengan organisasi yang disebut dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ITMI, sebut ITMI. Dan ke depan sesuai arahan pimpinan, dalam hal ini Pak Kepala Badan Litbang dan Diklat, Prof. Suyitno, itu akan mengagendakan pelatihan Al-Quran Braille ini, membaca Al-Quran Braille ini, yang nanti bekerja sama dengan Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan, Kementerian Agama, yang kebetulan itu juga kan di bawah Badan Litbang dan Diklat. Dan ini kedepannya karena memang lembaga kami kan bukan lembaga diklat ya, jadi diklatnya nanti akan dilaksanakan oleh Pusdiklat di Ciputat, Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan di Ciputat. Tentunya bekerjasama dengan kami dan juga beberapa organisasi yang itu pesertanya ya itu semacam diklat, semacam TOT gitu ya, Training of Trainer gitu. Jadi atau Master of Training gitu. Jadi untuk guru-guru yang siap untuk mengajarkan Al-Quran Braille kepada masyarakat, dan pesertanya seluruh diambilkan dari masyarakat ataupun guru-guru ya, ataupun ya ustadz-ustadz ya yang ingin belajar tentang Al-Quran Braille ini. Kalau distribusi sih kami tidak ada target ya, artinya karena ini kan kami melibatkan masyarakat.
Ya sekali lagi kami tidak hanya mencetak sendiri karena kan keterbatasan kami ini. Kami mencetakkan terbatas sehingga yang banyak mencetak justru malah masyarakat. Jadi masyarakat ini sendiri nanti yang akan mendistribusikan Al-Quran Braille ini gitu dari lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang mencetak. Dan biasanya memang rata-rata ini Al-Quran Braille, karena tadi saya sebutkan ya, karena kan kalau satu mushaf ini kan lumayan besar, lumayan banyak, dan harganya pun kalau dijual, kalau saya tidak tahu ya cukup mahal lah ya. Dan kebanyakan ini biasanya donasi, mereka mengumpulkan donasi beberapa yayasan gitu ya, ataupun organisasi, kemudian dibelikan Al-Quran Braille. Nah, Al-Quran Braille inilah yang diberikan kepada masyarakat. Contoh mereka kayak di Bandung itu ada yayasan Umi Maktum Choice. Pernah dengar ya itu ya, Umi Maktum Choice ini yayasan yang mengumpulkan dana untuk wakaf Al-Quran Braille. Itu salah satu contoh. Nah, sehingga teman-teman tunanetra itu bisa membaca Al-Quran Braille. Ini yang nanti dari Yayasan Umi Maktum Choice ini yang akan membagikan Al-Quran Braille itu. Jadi melibatkan masyarakat lah, intinya kami tidak bekerja sendirian, jadi masyarakat ikut terlibat di dalam proses penyebar luasan atau sosialisasi Al-Quran Braille ini kepada masyarakat tunanetra Muslim terutama yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Ketua Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Abdul Aziz Sidki, mengenai Mushaf Al-Quran Braille yang ada di Indonesia. Saya Indira Pasa, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.